teman-teman semua ini dari mana aja nih? Ayo boleh tulis nama daerahnya di kolom komentar ya. Aku mau tahu nih dari mana aja. Ada yang mungkin dari Oke, ada yang dari Kediri, Jawa Timur. Banyak ya. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jakarta Timur, ada yang dari Jateng. Oke. Oke. Oh, dari Bogor. Oke. Teman-teman semuanya ini masih SMA atau ada yang gap year ya? Atau semuanya masih SMA nih? Masih kelas 3 atau kelas 2 SMA? Karena rata-rata sih yang curi start UTBK itu biasanya dari kelas 2 ya, kelas 2 SMA atau kelas 3. Oh, kelas 3 ya, kelas 12. Ya, ada yang dari Sukabumi juga. Oke, SMA kelas 12, SMA kelas 3. Oke, rata-rata ya kelas 12 ya. Oke, emang waktunya sih, waktunya untuk curi start masuk belajar UTBK. Oke, nih. Oke. Hmm, untuk oke, teman-teman ini sudah lumayan banyak yang hadir. Oke, sebelum kita memulai kelas malam ini, aku mau teman-teman ngasih afirmasi positif ke diri teman-teman dulu. Teman-teman dengan cara tulis jurusan impian sama univ impian teman-teman ya, supaya kita doakan sama-sama supaya teman-teman bisa berhasil masuk ke jurusan impian sama univ impian teman-teman. Ayo, boleh ditulis di komentar nih, boleh ditulis di kolom komentar. Ada yang mungkin mau masuk FK, FKUI, dan lain-lain. Ayo, aku mau lihat nih, penasaran banget. Uh, Kelas 12 apa ya? Kelas 12 selain dari Sukabumi. Atau teman-teman belum punya target ya rata-rata. Belum tahu mau masuk kemana. FEB Undip. Oke, ada yang dari Gizi PB, FEB Akuntansi. Oke, mantap, mantap. Keren. Ada yang dari FKM Unair, yang mau masuk FKM Unair ya? Oke, semangat semuanya. Keren-keren nih tujuannya. Sasing usul, itu teknik industri ITS. Oh, keren nih. Oke. Oke, semoga yang Bismillah FKUI. Oke, mantap banget nih. Oke, semoga apa apa jurusan dan universitas yang teman-teman tulis di kolom komentar ini semoga bisa tercapai ya goalsnya. Oke, kita aminin bersama. Dan juga aku mau bilang jangan lupa minta doa ke teman-teman, terutama ke orang tua. Terus juga jangan lupa belajar yang giat. Oke, supaya teman-teman bisa meraih target sesuai dengan apa yang teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, mungkin kita sudah boleh mulai ya. Kita boleh mulai kelas pada hari ini. Oke, aku mau ajak teman-teman dulu berdoa sebelum kelas online hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sebentar itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya, untuk teman-teman. Oke. Teman-teman bisa berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke, oke. Oke, sudah semua ya berdoanya? Aku mau pastikan lagi nih, suaraku kedengaran nggak? Jangan sampai nanti nggak kedengaran. Oke, oke, kedengaran. Oke, jadi aku mau mulai materi kita pada hari ini ya. Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai silogisme. Nah, silogisme ini merupakan salah satu materi di
TPS, di subtes TPS yaitu penalaran umum. Biasanya nih kalau kita mau, kalau aku sih ya, aku waktu pertama kali belajar penalaran umum, belajar subtes PU itu mulainya dari silogisme dulu. Dari silogisme yang paling sederhana dulu ya. Silogisme satu itu aku mulainya dari situ. Makanya aku pada pertemuan ini, pada first class-nya Miss Bareng, batch 2, aku bawain materi silogisme. Jadi untuk teman-teman, harap simak sampai habis ya. Oke, sini kita sama-sama belajar. Oke, wait. Oh ya ini aku lupa belum perkenalan diri. Oke, teman-teman, aku mau perkenalan diri ya. Perkenalkan nama aku Sharon Regina. Teman-teman bisa panggil aku Sharon. Aku dari sekarang lagi kuliah di Universitas Hasanuddin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya Ilmu Ekonomi. Sekarang aku domisilinya itu di Kota Makassar, Sulawesi Tengah. Di sini ada IG ku juga, Sharon Regina, Sharon RGNA, teman underscore, dan juga teman-teman bisa follow Instagram Ambis Barang ya, ambisbarang.id. Teman-teman bisa follow Instagram Ambis Barang supaya nanti berikutnya nggak ketinggalan untuk public class yang lainnya. Oke? Oke, sekarang kita mulai membahas apa itu silogisme untuk pertama. Oke, apa itu silogisme? Wait, wait. Nah, ini. Jadi, apa sih itu silogisme? Nah, ini silogisme adalah sebuah bentuk argumen logis, sebuah bentuk argumen logis yang terdiri dari dua premis ya. Ada premis satu dan premis dua, atau dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Jadi bentuk dari silogisme itu rata-rata adalah berupa dua premis dan juga satu kesimpulan. Nah, seperti ini ya, seperti seperti yang sudah aku taruh di chart di bawah ini, ada bentuknya premis satu, premis dua, dan juga kesimpulan. Nah, silogisme ini umumnya itu digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kekeliruan dari sebuah pernyataan berdasarkan hubungan logis atau premis-premisnya. Nah, biasanya nih kalau misalnya di soal UTBK, di soal UTBK TPS itu biasanya materi silogisme ini digunakan seperti tadi untuk membuktikan kebenaran atau untuk mengambil kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah disajikan. Nah, silogisme ini sebenarnya menurutku sangat relate ya, sangat relate kepada kehidupan sehari-hari di mana silogisme ini sering banget kita pakai, sering banget kita gunakan untuk pengambilan-pengambilan kesimpulan sederhana dalam kehidupan seperti itu. Jadi menurutku materi silogisme ini sangat penting untuk dipelajari karena untuk kalau misalnya kita sudah di perguruan tinggi, ini akan banyak hal-hal yang membutuhkan keahlian silogisme ini, keahlian dalam menyimpulkan ini teman-teman. Jadi perlu banget untuk belajar silogisme ini dari sekarang. Oke, jadi teman-teman ini sudah tahu apa itu silogisme, teman-teman juga tahu bentuknya. Oke, sekarang aku mau lanjut ke slide berikutnya ya. Waduh, waduh, kejauhan. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini ada format umum dari premis-premis yang digunakan dalam silogisme, yang digunakan dalam silogisme.
biasanya itu yang pertama, premis pertama itu disebutnya premis mayor. Nah, premis mayor ini dia berisi pernyataan yang bersifat umum. Nah, ini biasanya ini di soal itu ditulisnya premis satu. Nah, yang kedua itu ada premis dua. Biasanya di soal itu ditulis premis dua atau sebenarnya namanya itu premis minor. Nah, ini premis minor. Nah, premis minor ini berisi pernyataan yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus ya. Dan yang ketiga itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah pernyataan yang dihasilkan dari premis mayor dan juga premis minor ya, kesimpulan gitu. Oke, selanjutnya nah, ini ada beberapa bentuk dari silogisme. Yang pertama itu aku membahas tentang modus ponens. Oke, mungkin teman-teman udah pernah dengar modus ponens ya. Nah, modus ponens ini biasanya bentuknya seperti ini, teman-teman. Biasanya premis satu itu menyatakan P maka Q, dan premis 2 itu menyatakan P. Nah, jadi kesimpulannya itu Q. Nah, ini sebenarnya rumus ya, teman-teman. Nah, ini rumus, ini yang aku tulis ini yang besar, ini rumus. Nah, kalau misalnya kita mengaplikasikannya dalam soal, itu seperti ini, teman-teman bisa lihat contoh soalnya. Yaitu, misalnya nih, premis 1 menyatakan, jika hujan, maka jalanan basah. Maka jalanan basah. Ini premis 1 ya, pernyataan dari premis 1. Jika hujan, maka jalanan basah. Nah, untuk premis 2 ini menyatakan sedang hujan. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Nah, kesimpulannya kita dapat, oleh karena itu, jalanan pasti basah. Nah, karena dari premis 2 itu menyatakan sedang hujan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oleh karena itu jalanan pasti basah. Oke. Modus ponen ini menurutku yang paling simpel ya, yang paling dasar menurutku. Oke, gimana teman-teman? Bisa dimengerti enggak ya? Oke. Uh, aku pikir bisa ya, karena ini masih materinya masih lumayan lumayan mudah. Oke. Oke, aku lanjut ke yang berikutnya, yaitu ya, yang selanjutnya yaitu modus tollens. Nah, tadi kan kita belajar tentang modus ponens ya. Ini lagi modus tollens. Nah, teman-teman harus tahu nih perbedaannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat uh, modus tollens itu premisnya P maka Q. Nah, premis yang kedua di modus tollens itu adalah ingkaran Q. Nah, apa sih ingkaran? Nah, ini logo lambangnya seperti ini ya, teman-teman, ingkaran. Nah, apa sih ingkaran itu? Nah, ingkaran itu artinya kebalikan. Nah, kebalikan ya, kebalikan dari pernyataan tersebut, kebalikan dari pernyataan Q. Nah, kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, premis keduanya itu menyatakan ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P. Oke, ini rumusnya ya untuk modus tollens seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal ya supaya teman-teman lebih mudah mengerti untuk modus tollens ini. Nah, kesimpulannya nih, kesimpulan, oh sorry, oh my God. Nah, contoh soalnya seperti ini. Premis 1 itu menyatakan jika hujan, maka jalanan basah. Maka jalanan basah, premis 1 nih. Nah, premis 2 menyatakan jalanan tidak basah. Nah, sesuai dengan rumus dari modus tollens, ini kita bisa lihat, kita bisa mengambil kesimpulan nih. Maka kesimpulannya adalah oleh karena itu pasti tidak hujan, pasti hujannya tidak turun seperti itu. Nah, ini teman-teman aku mau kasih lihat. Nah, ini di premis 1 ya, di premis 1 bentuknya P maka Q. Teman-teman bisa lihat bahwa jika hujan itu adalah P. Kita misalkan jika hujan itu sebagai P dan juga jalanan basah itu sebagai Q. Oke, mengerti kan? Oke, jalanan basah itu sebagai Q. Maka premis duanya itu adalah jalanan tidak basah. Nah, jalanan tidak basah ini merupakan ingkaran dari Q. Nah, ingkaran dari Q kan? Maka kita bisa dari bentuk ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesimpulannya ini pasti ingkaran P. Artinya kalau misalnya P jika hujan, maka kesimpulannya pasti tidak hujan seperti itu. Nah, jadi premis 1 menyatakan jika hujan maka jalanan basah, premis 2 menyatakan jalanan tidak basah. Maka kesimpulan dari kedua premis ini adalah oleh karena itu pasti tidak hujan. Oke, teman-teman mengerti ya untuk modus tollens? Nah, itu pasangannya modus ponen dan juga modus tollens.
Ya, kupikir bisa dimengerti ya, karena masih pakai paham. Oke, mantap. Oke, banyak yang sudah paham. Oke, selanjutnya aku mau lanjut ke bentuk yang selanjutnya. Nah, ini ada bentuk selanjutnya, yaitu eh, model masalah yang selanjutnya. Nah, ini model masalahnya yang umum biasanya nih. Nah, ini contohnya bentuknya adalah premis yang satu. Premis satu menyatakan P maka Q. Nah, premis kedua menyatakan Q maka R. Nah, jadi dari dua premis ini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu P maka R. Nah, P maka R. Nah, ini caranya dengan teman-teman bisa coret yang sama. Teman-teman bisa coret yang sama. Wait, apa ini? Nah, teman-teman bisa coret yang sama seperti ini ya. Nah, P maka Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, teman-teman bisa coret yang sama kayak Q sama Q dicoret, maka yang tersisa adalah P sama R. Oke, bisa dimengerti ya untuk model masalah yang ini. Teman-teman, kalau aku kecepatan bilang ya, supaya kita pelan-pelan aja. Oke. Jadi ini sudah 3 materi ya. Yang pertama tadi modus ponens, yang kedua ada modus tollens, dan yang ketiga ini adalah model masalah umum. Oke, ngerti ya? Oke, oke, terima kasih Zahra. Nah, oke, selanjutnya nih kan kita udah bahas 3 ya. Sebenarnya teman-teman untuk silogisme ini dia punya banyak bentuk ya. Cuman untuk pertemuan kali ini aku masih bahas dasarnya dulu, silogisme satu. Jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya itu akan dibahas sama teman tutorku yang lain mengenai silogisme 2. Oke. Oke, kita lanjut ke apa nih slide selanjutnya? Aku lupa. Ini udah. Nah, ada lagi nih model yang lain. Nah, ini model yang lain. Kalau aku pribadi menyebutnya ini model yang tidak dapat disimpulkan karena model dari hasil kesimpulan dari model-model premis ini itu kesimpulannya itu tidak dapat kita ambil seperti itu. Nah, yang pertama nih, teman-teman bisa lihat ada ada model yang pertama di sebelah kiri, teman-teman ada premis satu yang menyatakan P maka Q. Nah, premis duanya ini menyatakan Q. Maka dari kesimpulannya itu tidak dapat disimpulkan. Nah, sebagai contoh nih, aku mau kasih contoh kayak begini. Contohnya, jika jika Andi belajar, jika Andi belajar, maka dia lulus ujian. Nah, jika Andi belajar, maka dia lulus ujian. Nah, premis keduanya yang Ki itu menyatakan Andi lulus ujian. Andi lulus ujian. Nah, kesimpulannya itu kenapa kita tidak dapat menyimpulkan? Karena bisa jadi Andi itu lulus ujian bukan hanya karena dia belajar kan, ada faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan Andi ini lulus ujian. Jadi itu disebut aku bilangnya tidak dapat disimpulkan seperti itu. Nah, untuk yang bentuk kedua itu ada yang premis satunya itu P maka Q, terus premis duanya itu lingkaran P, lingkaran P. Nah, seperti tadi contohnya, jika Andi belajar, maka Andi lulus ujian. Nah, lingkaran P-nya adalah Andi tidak belajar. Nah, kesimpulannya gimana dong? Nah,
Kalau misalnya Andi tidak belajar, otomatis kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Andi lulus ujian ataupun tidak lulus ujian kan. Nah, jadi bisa jadi Andi walaupun tidak belajar, dia tetap lulus ujian karena memang Andi pintar, seperti itu. Jadi untuk kedua model soal ini, aku menyebutnya yaitu model soal yang tidak dapat disimpulkan karena banyak faktor yang bisa mengakibatkan kesimpulan dari kedua model soal ini ya teman-teman. Oke, jadi tadi sampai di sini kita udah belajar yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, yang ketiga adalah model masalah umum, dan yang kedua yang selanjutnya ini yang 4 sama 5 itu mengenai model yang tidak dapat disimpulkan. Oke. Nah, solusinya gimana dong, Kak? Oke. Jadi dia ada yang tanya nih solusinya gimana dong Kak? Nah, untuk jenis soal ini ya teman-teman, itu solusinya ya kita nggak bisa buat kesimpulan seperti itu. Kita nggak punya kesimpulan yang pasti. Kita nggak punya kesimpulan yang pasti. Jadi kalau misalnya di soal itu biasanya ada opsi tidak dapat disimpulkan atau kesimpulan tidak dapat diketahui seperti itu. Jadi kita untuk permasalahan silogisme ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya pernyataannya itu memang bisa disimpulkan seperti itu ya. Gimana Fania? Mengerti ya? Oke. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini jenis-jenis contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya yaitu premis satu itu setiap siswa yang rajin belajar. Ini kita ke contoh soal ya. Eh, semua udah bisa kan yang tadi? Udah mengerti teman-teman? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Untuk contoh soal umum, ini teman-teman aku punya dua contoh soal. Yang pertama itu untuk soal yang pertama, itu premis satu menyebutkan bahwa setiap siswa yang rajin belajar meraih prestasi.
Masih di mute Kak Sharon. Oh iya iya. Ya oke, terima kasih. Oke teman-teman, maaf ya, aku tadi nggak sadar ternyata Zoom-nya keluar. Oke, oke, aku lanjut ya. Tadi sampai di mana sih share screen-nya? Ini udah lewat ya? Atau? Oh iya. Oke, contoh soal ya. Contoh soal nomor berapa yang sudah aku jawab? Nomor 2 ya, udah dibahas tadi. Eh, oke, jadi teman-teman, oh belum semua. Oh astaga. Oke, belum semua ya. Contoh soal yang dua ini, oke oke, nggak apa-apa, aku ulang ya. Oke, maaf ya teman-teman, tadi kendala jaringan, jadi tiba-tiba terkeluar dari room Zoom. Aku ulang ya. Jadi itu tadi teman-teman mengenai, oke, belum dari awal contoh soal. Oke, nah itu tadi teman-teman materi mengenai silogisme tadi. Menurutku ya, silogisme ini memang nggak perlu kita terlalu hafal rumusnya. Tadi modus tol itu sebenarnya bukan rumus sih, itu kayak kayak apa ya, model-modelnya aja sih. Cuman menurutku teman-teman nggak perlu terlalu hafal model-model soalnya. Yang penting itu teman-teman harus senantiasa terbiasa menalar. Teman-teman harus selalu membiasakan diri untuk latihan soal supaya tingkat kemampuan penalaran teman-teman itu makin makin matang, supaya teman-teman kalau misalnya dihadapkan dari soal yang berbeda-beda, model-model soal yang berbeda-beda itu teman-teman bisa terbiasa. Oke, di sini ada contoh soal ya, dua beserta jawabannya. Aku mau bahas di sedikit. Ini sebenarnya sederhana, sangat sederhana. Tapi perlu untuk kita bahas sebagai dasar dari materi silogisme ini. Oke, di sini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu ada premis satu menyatakan bahwa setiap siswa yang rajin belajar itu meraih prestasi. Nah, premis dua menyatakan bahwa Hasan adalah siswa yang rajin. Hasan adalah siswa yang rajin. Maka kesimpulan dari yang bisa kita ambil dari premis satu dan premis 2 ini adalah Hasan itu meraih prestasi. Nah, kesimpulannya itu teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Kak, kok bisa gitu sih? Kok bisa kesimpulannya Hasan meraih prestasi? Nah, kita nalar lagi kembali. Nah, sesuai dengan pernyataan di premis satu itu menyatakan bahwa setiap siswa yang rajin belajar itu meraih prestasi. Nah, setiap siswa yang rajin belajar itu meraih prestasi. Maka kita bisa kita bisa menalar nih. Nah, Hasan ini kan siswa yang rajin. Setiap siswa yang rajin itu meraih prestasi. Nah, kita bisa nalar nih bahwa Hasan ini kan siswa yang rajin. Jadi pasti dong Hasan meraih prestasi. Itu. Ya, teman-teman bisa mengerti enggak? Aku jelasinnya sangat-sangat dari awal supaya teman-teman runtutan pikirannya itu supaya tepat. Gimana? Oke, ngerti. Oke. Oke. Nah, selanjutnya nih ada contoh soal yang kedua. Premis satu di soal kedua itu menyatakan bahwa setiap hewan itu memiliki sistem pernapasan. Nah, premis kedua itu menyatakan bahwa singa tidak memiliki sistem pernapasan. Nah, jadi kesimpulan dari premis satu dan premis dua itu adalah singa ini bukan hewan. Nah, kenapa sih singa itu bukan hewan? Atau kenapa sih kesimpulannya bahwa singa itu bukan hewan? Nah, kembali lagi kita lihat di premis satu. Premis satu menyatakan bahwa setiap hewan itu memiliki sistem pernapasan. Maka untuk premis maka dan juga di premis 2 itu menyatakan bahwa singa tidak memiliki sistem pernapasan. Jadi bisa kita nalar dong, oh iya sih berarti berarti singa ini bukan hewan ya, bukan termasuk hewan karena setiap hewan itu punya sistem pernapasan. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa singa itu bukan hewan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini contoh soal sederhana dari silogisme itu tadi. Oke, sampai sini teman-teman mengerti semua enggak? Bisa dimengerti, bisa dimengerti enggak semuanya? Dari pembahasan tadi awal sampai sekarang untuk soal. Oke, bisa ya? Yang lain gimana? Bisa bisa enggak? Paham kok Kak. Oke, paham. Oke,
Nah, jadi teman-teman, jadi kalau misalnya kita belajar penalaran umum ya, seperti namanya saja penalaran umum berarti kita harus senantiasa terbiasa untuk menalar. Nah, teman-teman mau bilang bahwa belajar penalaran umum ini sebenarnya kaitannya sangat-sangat besar, sangat-sangat besar kaitannya ke kehidupan sehari-hari. Jika nanti teman-teman sudah di perguruan tinggi, teman-teman sudah di perguruan tinggi itu pasti bakalan kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas dari dosen yang sangat erat kaitannya dan juga sangat butuh tingkat penalaran yang tinggi. Apalagi kalau teman-teman apalagi kalau misalnya nanti teman-teman itu ikut penelitian dan lain sebagainya. Itu tingkat penalaran itu sangat diperlukan seperti itu. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai teorinya. Tidak afdol ya kalau kita tidak latihan soal. Oke, jadi mari aku sudah siapkan beberapa soal untuk kita latihan pada malam ini. Boleh di soal satu, Kak. Oke, di sini soal satu, latihan soal nomor satu ya. Premis satu menyatakan jika hari ini cerah, maka ibu sudah ada yang jawab ya, Teguh. Oke, C. Nah, jika hari ini cerah, maka ibu pergi berkebun. Premis dua menyatakan bahwa hari ini cerah. Kesimpulannya, teman-teman, aku lihat nih, teman-teman. Jawab apa? Jawab apa? Wah. Oke, semuanya jawab C ya. Semuanya jawab C. Oke, mantap. Jadi jawabannya apa nih Kak Aiza? Nah, jawabannya adalah C. Oke, benar ya. Teman-teman semuanya sudah bisa nih. Sudah bisa. Oke, Masya Allah. Semuanya C. Jawabannya C. Oke, mantap banget. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua ini menyatakan bahwa premis satu, jika Atifa juara, maka ia mentraktir sekelas. Premis dua menyatakan bahwa Atifa tidak mentraktir sekelas. Kesimpulannya gimana dong? Kesimpulannya gimana? Oke, ada yang pada jawab nih. Ya, oke. Zah, ya. C ya, semuanya rata-rata jawabannya. Sorry. Jawabannya A. Soal lihat. Kurnia, Kia, Satria A. No, Lisa, Zahra, Vivi, Aida, Syafitri, A. Teguh. Oke, Masya Allah. Mantap. Ya, nah, dari jawabannya adalah A. Betul. The correct answer is A. Atifa tidak juara. Seperti itu. Ya, karena semuanya benar. Pikir tingkat penerapannya sangat-sangat bagus untuk sangat-sangat baik untuk dasarnya. Oke, ini masih dasar ya. Oke, sekarang kita ke soal ketiga. Kita soal ketiga. Soal ketiga. Nah, nih soal ketiga itu premis satu menyatakan jika Sheila berdarah biru, maka ia bangsawan. Premis dua menyatakan Sheila tidak berdarah biru. Kesimpulannya, oke, teman-teman jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar. Oke. Oke, semuanya jawab A ya. Teguh, Liva, Satya jawabannya A. Kia, Lisa, Nabila, Zen, Aulia lain. Oke, didominasi oleh jawaban A. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah, nah, ini nih, banyak yang mengecoh. Nah, jadi sebenarnya teman-teman dari soal ini itu tidak ada jawaban yang benar. Tidak ada jawaban yang benar. Ya, tidak dapat disimpulkan. Ini logikanya, ini model soalnya seperti tadi yang teman-teman yang soal ya tidak dapat disimpulkan. Kenapa tidak dapat disimpulkan? Nah, aku jelasin ya. Nah, itu mengecoh kan? Sebagian teman-teman jawabannya pasti A, Sheila tidak berdarah biru dan masalah. Nah, sini aku jelasin lagi ya, untuk mengulang lagi. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sheila tidak berdarah jika Sheila berdarah biru, maka ia bangsawan.
premis 2 menyatakan bahwa Sheila tidak berdarah biru. Nah, kan premis 1 hanya menyatakan jika berdarah biru maka dia bangsawan. Nah, tidak menyatakan bahwa jika dia tidak berdarah biru maka dia bukan bangsawan, kan? Kan pernyataannya bukan seperti itu, atau pernyataannya bukan Sheila tidak berdarah biru maka bangsawan. Nah, pernyataannya bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk untuk model soal ini bisa saja kesimpulannya bahwa dia tetap bangsawan walaupun dia tidak berdarah biru, atau bisa saja kesimpulannya bahwa dia tidak bangsawan dan karena dia tidak berdarah biru. Nah, jadi ada dua kesimpulan nih, ada dua kesimpulan. Nah, kita tidak tahu mana yang benar. Kita tidak tahu mana yang benar dari dua kesimpulan itu. Maka untuk soal ini itu tidak ada jawaban yang benar atau tidak dapat disimpulkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin ada banyak yang terkecoh ya untuk soal ini. Gimana teman-teman, bisa dimengerti enggak? Bisa dimengerti enggak artinya soal ini, modelnya? Untuk oke, bisa ya, saya mengerti ya. Untuk model soal ini memang teman harus lebih banyak berlatih. Teman-teman harus lebih banyak berlatih, harus lebih sering buka contoh soal supaya pelajari model soal yang baru. Terutama teman-teman harus sering berlatih untuk soal-soal yang tidak ada kesimpulannya seperti itu. Teman-teman harus sering berlatih untuk model-model soal seperti ini supaya nanti kalau misalnya sudah tes itu teman-teman tidak terkecoh lagi. Oke, lanjut Kak Reza. Oke, soal keempat ya, soal keempat. Itu premis 1 menyatakan jika hari ini hujan, maka Hasan tidak pergi ke sekolah. Premis 2 menyatakan jika Hasan tidak pergi ke sekolah, maka Hasan tidak mengikuti ujian. Nah, kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah jeng jeng jeng, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya oke. Berapa yang jawab D ya? D, 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 D. Oke. Oke. Banyak yang jawab D ya, bahwa jika hari ini hujan, maka Hasan tidak mengikuti ujian. Oke, jawaban yang benar adalah oke, jawaban yang benar adalah D. Oke, benar ya? Oke, teman-teman. Yeay, oke, rata-rata semuanya sudah benar nih. Hebat bet. Hebat banget. Oke, jawabannya adalah D. Jika hari ini hujan, maka Hasan tidak mengikuti ujian. Nah, teman-teman, untuk model soal ini dia menggunakan model soal yang seperti tadi ya, model umum ya, yang kayak P maka Q, terus jika Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Seperti itu. Teman ya, ini mudah nih soalnya. Maksudnya kita tinggal melihat model soalnya terus kita bisa tentukan seperti itu. Oke, sudah banyak yang benar ya, hampir tidak ada yang salah. Sudah tadi nomor 3 ya, itu salahnya berjemaah. Tapi tidak apa-apa ya. Oke. Oke Kak, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 nih, premis satunya menyatakan bahwa jika harga di pasar turun, maka sayur murah. Nah, premis kedua menyatakan bahwa jika sayur murah, maka ibu senang. Kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah apa dalam kesimpulannya? Teguh, apa nih? Teguh. C. Nom, juga C jawabannya. Aida Safitri juga C. Oke. Keren banget. Gercep ya, gercep. Iya, mantap, mantap. Zahra Nazmila, Nabila C. Oke, kebanyakan dia pada jawabnya C ya. Kebanyakan pada jawabnya C. Oke, kita lihat jawaban yang benar, Kak. Oke, ya jawabannya yang benar adalah C. Oke. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 5 ini modelnya sama kayak tadi di soal nomor 4 ya. Yang kayak modelnya jika P maka Q, jika Q maka R. Dan kesimpulannya adalah P maka Q.
Kalau misalnya di soal itu, tadi pasti kita cari pertama yaitu P maka R. Nah, P-nya apa? Jika harga di pasar turun, maka ibu senang. Nah, di opsi ini kita tidak melihat bahwa P maka R. Nah, kita tidak melihat ya bahwa yang awalnya itu harga pasar turun, ibu senang. Kita tidak melihat opsi itu ya. Opsi itu tidak ada di opsi itu tidak ada di pilihan jawaban. Nah, teman-teman, maka teman-teman bisa bernalar nih, bisa pakai nalar lagi. Nah, bentuknya itu bisa diubah dari P maka R bisa diubah jadi R apabila P seperti itu. Jadi R-nya adalah ibu senang apabila P atau ibu senang apabila harga di pasar turun seperti itu ya. Kebanyakan teman-teman sudah benar, jadi aku anggap teman-teman ini sudah paham ya untuk silogisme dasar seperti itu. Oke, keren banget, keren banget. Oke, berapa benar nih? Berapa benar? Kayaknya pada benar semua deh. Ya, kayaknya pada benar semua. Oke, 4. Oke, Lisa benarnya 4. Salah di bagian darah biru tadi. Iya, itu memang mengecoh. Salahnya berjemaah. Salah paham tadi yang satu soal. Iya, benar-benar. Itu memang mengecoh ya teman-teman. Jadi memang harus banyak berlatih. Nah, oke. Itu tadi untuk contoh soalnya sama materinya ya teman-teman. Nah, di sini aku mau nanya nih teman-teman. Eh, kan ini UTBK Hamin berapa ya? Hamin 6 bulan. Sekitar 6 bulanan ya. UTBK-nya itu Hamin 6 bulanan ya. Teman-teman itu udah pada curi start kan ya, udah pada belajar UTBK. Jadi saranku sih teman-teman cari teman-teman kalau misalnya mau belajar mandiri, teman-teman bisa usahakan konsisten belajarnya karena untuk pengalaman pribadi bahwa belajar UTBK itu memang harus konsisten. Jangan sampai nanti teman-teman semangatnya di awal doang, terus nanti akhir-akhirnya tidak konsisten. Jadi usahakan belajarnya harus konsisten ya. Sama kayak teman-teman juga belajar silogisme ini, usahakan itu harus perbanyak latihan soal seperti itu. Oke, nah di sini dari kita latihan soal, kita juga belajar teori tadi, aku mengambil kesimpulan bahwa, atau kita bisa simpulkan bahwa silogisme ini adalah bentuk penalaran yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan, gitu ya. Jadi dia punya 2 premis dan 1 kesimpulan itu untuk silogisme. Dan silogisme ini digunakan dalam logika formal untuk memperoleh kesimpulan yang benar berdasarkan hubungan antara premisnya. Oke, seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Oke, sekarang nih uh, aku mau buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya. Teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya nggak? Atau sudah mengerti semua mungkin? Nanti kita next time baru kita ketemu lagi. Ada yang mau bertanya atau yang mungkin teman-teman merasa paham itu. Oke, aman ya? Oke, Satria aman. Oke, terima kasih Satria. Oke, aku pikir materinya ini cukup mudah untuk dimengerti ya teman-teman. Cuman itu teman-teman harus sering latihan soal supaya nanti terbiasa. Ya, aku pun aman Kak. Oke, terima kasih Zahra. Oke nih, oke, karena kita terus sudah bahas tadi. Oke, jadi teman-teman mungkin untuk kelas hari ini cukup sekian ya. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Aku juga doakan yang terbaik untuk teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa usahanya, belajar yang giat, minta restu ke mama papa, ke orang tua ya, supaya bisa mencapai goals yang teman-teman inginkan. Oke, nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di kelas-kelas